Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Tari Gwisa Putri dengan NIM 233700037. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai potensi sumber daya alam Kota Padang yang membahas kondisi sumber daya alam, status pengembangannya, serta kaitannya dengan demografi dan pendapatan daerah. Pada slide kedua, Kota Padang memiliki potensi kelautan yang sangat besar. Kawasan nelayan di Batang Arau sudah lama dikenal dengan hasil perikanan lautnya. Selain itu, garis pantai yang panjang juga mendukung pengembangan wisata bahari, seperti pantai dan kawasan pesisir. Ditambah lagi, keberadaan pelabuhan memberi akses strategis ke Samudra Hindia, sehingga posisi Padang sangat penting dalam perdagangan maupun distribusi hasil laut. Selanjutnya ada energi terbarukan. Dari sisi ini, Kota Padang menyimpan peluang besar. Sungai-sungai di sekitar bisa dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga air karena berada di kawasan vulkanik. Padang juga berpotensi mengembangkan energi panas bumi, bahkan ada rencana pembangunan PLTSA, yaitu pembangkit listrik tenaga sampah dengan kapasitas sekitar 5 MW. Selanjutnya, sumber daya mineral. Selain laut dan energi, sumber daya mineral di Padang juga cukup beragam. Terdapat batu kapur yang menjadi bahan dasar industri semen, pasir dan batu gunung untuk material konstruksi, serta liat silika yang bisa digunakan untuk industri keramik. Selanjutnya pada kawasan hutan, lebih dari setengah wilayah Kota Padang, yaitu sekitar 347 km, masih berupa hutan lindung. Kawasan ini sangat penting untuk konservasi ekosistem pegunungan. Selain berfungsi menjaga lingkungan, hutan ini juga memiliki potensi besar untuk ekowisata perbukitan. Selanjutnya ada status pengembangan sumber daya alam. Status implementasi berdasarkan data 2024. Yang sudah berjalan yaitu sektor perikanan di Batang Arau, penambangan kapur untuk industri semen, wisata pesisir, dan pengelolaan hutan lindung. Selanjutnya yang sedang dikembangkan yaitu PLTSA, revitalisasi kawasan kumuh di Batang Arau, serta Palinggam, serta studi potensi energi panas bumi. Selanjutnya yaitu yang belum tergarap, yaitu PLTA dari sungai, industri keramik berbasis silika, serta ekowisata pegunungan. Selanjutnya yaitu demografi penduduk Kota Padang. Secara demografi, penduduk Kota Padang pada tahun 2024 mencapai hampir 1 juta jiwa, tepatnya 946.982 orang, dengan kepadatan sekitar 1.364 jiwa per kilometer persegi. Jumlah ini meningkat dari tahun 2022 yang sebanyak 919.145 jiwa, dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 1,5% per tahun. Sebagai kota besar di pantai barat Sumatera, sekaligus ibu kota Provinsi Sumatera Barat, Padang memiliki posisi strategis. Sebagai pintu gerbang barat Indonesia, jumlah penduduk yang besar ini tentu menciptakan pasar domestik untuk produk sumber daya alam, sekaligus peluang untuk pemanfaatan energi terbarukan seperti PLTSA. Selanjutnya yaitu pendapatan asli penduduk Kota Padang. Dari sisi pendapatan daerah, pada tahun 2024, target pendapatan asli daerah atau PAD Kota Padang mencapai 706 miliar rupiah dengan realisasi sekitar 87,27%. Jika dibandingkan dengan total anggaran pendapatan
dan belanja daerah atau APBD sebesar Rp2,8 triliun, PAD menyumbang sekitar 25%. Selanjutnya, sebagian besar pendapatan daerah masih berasal dari transfer pusat, yaitu sekitar Rp1,8 triliun. Namun, proyeksi tahun 2026 menunjukkan adanya peningkatan PAD hingga Rp1,126 triliun atau naik sekitar 59,6% dari tahun 2024. Selanjutnya, kontributor utama PAD yaitu pajak daerah, terutama pajak hotel, restoran, dari sektor pariwisata, distribusi dari kawasan industri, pengolahan sumber daya alam, serta pajak dari perdagangan dan jasa. Baiklah, Kota Padang itu berarti memiliki potensi sumber daya alam yang sangat beragam, mulai dari laut, energi, mineral, hingga hutan. Sebagian besar sudah dimanfaatkan, sebagian lagi masih dalam tahap pengembangan, dan ada pula belum tergarap secara optimal. Dengan dukungan demografi dan pendapatan daerah yang terus meningkat, potensi ini bisa menjadi motor penggerak pembangunan berkelanjutan di Kota Padang. Sekian yang bisa saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.